Pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Dan seperti biasa untuk mengawali pagi kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Alhamdulillah juga di ujung telepon sana kita sudah tersambung dengan narasumber kami, guru kami Bapak Kiai Haji Aminuddin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahan Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Kiai selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar, seperti biasa untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 84 93259. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chat-nya di sana. Dan untuk tema kita pagi ini adalah Islam dan Maqasidus Syariah. Seperti apa dan bagaimana kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Bapak Kiai Haji Aminuddin. Mangga, silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, atau pemirsa YouTube RRI Cirebon yang insya Allah dimuliakan Allah, pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama untuk bersyukur kepada Allah, untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kepadanya atas segala nikmat dan anugerahnya yang sampai saat ini masih bisa kita rasakan, sehingga dengan rahmatnya kita bisa bertemu kembali dalam acara Mutiara Pagi yang insya Allah akan memberikan manfaat kepada, khususnya kepada diri saya, umumnya kepada seluruh masyarakat yang masih setia terhadap RRI Cirebon. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada hari ini tanggal 3 ya, hari Senin 3 November mengawali Senin perdana di dalam bulan November dengan judul Islam dan Maqasidus Syariah. Jadi kita sebagai umat Islam harus tahu apa tujuan kita beragama gitu ya. Kemudian hasilnya apa kita beragama. Itulah yang disebut Maqasidus Syariah. Jadi maqasid itu asal kata dari maksud. Syariah itu adalah syariat. Jadi di dalam agama Islam itu ada yang namanya syariat. Syariat itu adalah undang-undang yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, atau syariat itu adalah hukum hukum yang masih global yang terdapat dalam kitab suci. Kemudian hukum yang masih global itu ditafsiri dengan hadis Nabi. Kemudian ditafsiri juga oleh sahabat Nabi sampai kepada tabi'ut tabi'in yang memunculkan ilmu fikih. Nah ini ya. Jadi kalau kita mengamalkan Islam tidak bisa langsung
Quran hadis gitu ya. Harus proses dulu pembelajaran. Maka Islam itu di dalamnya ada syariat. Untuk mencapai syariat ini kita perlu ilmu fikih. Nah ini ya, fikih inilah yang disebut yang bisa menjabarkan daripada maqasidus syariah. Kesimpulannya, maqasidus syariah itu ada 5 perkara ya. Jadi seperti sholat. Apa sih tujuan syariat sholat itu gitu ya? Oh, supaya orang tuh tenang, nyaman gitu ya. Apa sih diwajibkannya zakat itu? Oh, ternyata supaya tidak ada kesenjangan sosial gitu ya. Tidak ada kecemburuan sosial gitu. Kenapa sih diwajibkan haji gitu ya? Kenapa minuman arak itu dilarang gitu ya? Kenapa berzina itu haram? Nah, itu ini bahas tentang maqasidus syariahnya apa gitu ya. Maka secara garis besarnya maqasidus syariah itu ada 5 perkara. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Ya. Kalau kita sebagai umat Islam, kita punya agama Islam, ya harus dijaga gitu. Karena orang tanpa agama itu akan tersesat. Oleh karena itu saling menjaga gitu ya. Maka ketika kita sudah beragama, kita akan tahu tujuan hidup kita itu apa gitu. Sedang apa kita di dunia ini. Nah, itu namanya hifdzuddin. Jadi menjaga agama. Maka kita sebagai umat Islam, agama itu nomor 1. Di atas segala-galanya. Ketika seseorang sudah bisa menjaga agama, maka agama itu akan ada imbal balik memberikan maqasidus syariah. Kenapa? Karena kalau agama ini lepas, misalnya 1 jam saja orang bebas dari agama, ini bahaya. Terjadi penculikan, terjadi pemerkosaan, terjadi perzinahan. Kenapa? Karena ya bebas, hidupan bebas gitu. Maka agama itulah yang akan menjaga umat manusia. Maka kita sebagai umat Islam, agama itu nomor 1 harus kita jaga ya. Jangan sampai lepas dari dada kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggalkan dunia ini atau mati kecuali Islam. Nah itu. Maka para pemirsa RRI Cirebon di mana saja berada, ayo kita jaga agama. Jangan sampai lepas dari dada kita. Ya, itu paling penting sekali, paling vital sekali. Kalau agama sudah lepas dari manusia, maka manusia itu akan lepas kendali dan akan tersesat. 1 jam saja orang lepas dari agama, terjadilah korupsi, terjadilah pembunuhan, terjadilah perzinahan. Oleh karena itu, maqasidus syariah yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama gitu ya. Kemudian yang kedua, apa itu? Hifdzul nafs, menjaga jiwa, kehidupan gitu ya. Coba kita lihat orang-orang yang hidupnya tanpa agama di Israel misalnya. Orang manusia tidak ada harganya ya, tembak di rudal, dia tidak bertanggung jawab karena dia tidak beragama. Maka agama itu akan menjaga kehidupan manusia, menghormati hak manusia. Tidak boleh kita asal membunuh orang, asal memukul orang, menyakiti orang, tidak boleh tanpa sebab. Maka agama itu akan menjaga daripada kehidupan manusia. Orang membunuh kucing saja dilarang. Nah itu karena agama. Jadi agama itu akan menjaga keutuhan kehidupan manusia. Yang disebut hifdzun nafas. Ya. Menjaga nafas, menjaga kehidupan. Orang mukul harus dipukul lagi. Namanya kisos. Orang mentung dipentung lagi. Nah, jadi kita mukul orang itu harus ada alasan. Jangan pada pukul-pukul saja. Maka agama itu ya menjaga kehidupan manusia. Gitu. Ya, kalau orang tidak punya agama, maka akan terjadi apa? Tidak bisa menjaga kehidupannya. Ya, mana lawan mana kawan. Tetapi agama Islam akan menjaga kelangsungan kehidupan manusia. Orang itu dibunuh karena dia salah. Tapi kalau tidak salah ya nggak boleh gitu.
Itu namanya hak asasi manusia, itu sudah diajarkan dalam Islam. Maka orang yang beragama berarti dia menjaga daripada jiwanya, menjaga daripada kelangsungan hidupnya. Jangankan manusia, ya, Islam itu hayawan saja ada yang harus dilindungi, tidak boleh dibunuh, gitu ya. Hayawan yang boleh dibunuh itu cuma ular yang galak, anjing yang galak, itu boleh dibunuh karena itu membahayakan. Tetapi kalau tidak membahayakan, tidak boleh kita menyakiti sesama makhluk, apalagi sesama manusia. Nah itulah, jadi agama itu menjaga kehidupan manusia. Ya, jadi pertama hifdzuddin, yang kedua hifdzun nafas, menjaga kehidupan manusia. Sehingga manusia itu kalau masuk Islam, dia akan dilindungi dengan agamanya. Ya, tidak boleh kita penuh membunuh aja, nggak boleh. Itu kembali pada zaman jahiliyah. Bagaimana zaman jahiliyah itu tidak ada agama. Kalau ada orang meninggal atau mati, itu tidak dibuang begitu saja. Tapi agama Islam menghormati hak manusia, ya, menghormati kehidupan. Sampai meninggalnya pun masih dihormati. Bagaimana orang Islam kalau sesama Muslim dia meninggal, kewajibannya apa? Wajib melayat, wajib menguburkannya, wajib mengkafaninya. Setelah itu diberi minyak wangi, disolati. Betapa indahnya agama Islam itu. Dia melindungi manusia dari dari mulai hidup sampai mati. Dimuliakan. Itu loh. Kalau kita melihat agama-agama yang lain kan ngeri. Ada yang dibakar. Ada yang matinya nggak karuan. Matinya nggak karuan itu apa? Coba aja orang Islam kalau mati satu madhep ngalor kabeh. Artinya madhep kiblat semua. Tapi ada agama yang matinya nggak karuan. Ada yang madhep ngalor ngidul dan lain sebagainya. Itu sudah jelas bahwa agama Islam itu akan melindungi manusia dari mulai hidup sampai meninggal. Dihormati. Pakai minyak wangi. Sudah dikubur juga masih diberi talqin supaya nanti di akhiratnya selamat. Nah ini ya, agama itu betul-betul ya, terutama Islam ini betul-betul akan menjaga daripada kelestarian hidup manusia. Bukan saja di dunia, di akhirat pun masih dikawal. Dibacakan doa. Ya fulan bin fulan, apabila kamu nanti ditanya oleh Munkar dan Nakir, maka jawabnya man rabbuka, jawabnya Allah. Wa man nabiyuka, jawabnya Muhammadur Rasulullah. Wa ma kitabuka, jawabnya Al-Quran. Itu sampai segitunya orang Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kita punya agama Islam, agama yang sangat mulia, menghargai hak-hak manusia, sampai meninggal pun masih dihargai. Kemudian yang ketiga, hifdzul akli. Nah ini. Jadi hifdzul akli. Yang ketiga menjaga akal. Ya. Akal ini harus dijaga. Jangan sampai akal ini kita hilang atau ya, akal konslet sedikit saja sudah gila, ya, sudah tidak wajib sholat kalau orang sudah akalnya nggak sehat itu ya, atau sudah, maka akal ini disuburkan dengan ilmu pendidikan agama, ilmu pendidikan umum. Ya, orang Islam itu menggali agama Islam saja nggak akan habis itu. Ilmu yang ada di dalam Al-Quran, yang di dalam hadis Nabi, ilmu yang di dalam kauniyah ini, ya, tidak akan habis. Maka orang beragama akalnya harus dijaga. Caranya bagaimana? Isi dengan ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Dengan akal ini manusia akan bisa berkarya. Dengan akal ini manusia akan bisa menelurkan daripada butir-butir kata-kata yang disebut al-hikmah. Dengan akal ini manusia akan menjadi mulia, ya. Akan menjadi mulia. Karena apa? Karena dengan akal ini bisa berpikir bagaimana untuk memajukan masyarakat, memajukan negara. Kalau kita pergi ke Jakarta saja, itu gedung tinggi-tinggi,
kantor hebat. Kenapa? Akal manusia. Lah, maka akal juga harus dijaga ya. Orang cantik, ganteng, tapi kalau akalnya nggak sehat nggak laku. Maka agama akan menjaga akal manusia. Kemudian yang keempat, hifdzun nasl. Apa itu? Menjaga keturunan. Ya, orang beragama keturunannya dijaga. Tertib. Ada mantu, ada mertua, ada warang, ada putu, gitu loh. Ini kan daripada asal akad nikah, gitu ya. Maka keturunan itu dijaga. Orang yang beragama akan dijaga keturunan. Karena kalau tidak ada agama, orang ini seperti binatang. Ayam, karena nggak punya agama, maka dia itu kadang anaknya sendiri yang sudah gede, diplepek-plepek oleh ayam perempuannya. Ayam itu kan kalau anak banyak tuh, ada 10 telurnya. Ada laki-lakinya ini. Laki-lakinya ini kalau sudah gede, sudah besar, sudah jadi bandot, dia ngejar-ngejar ibunya. Padahal ibunya yang menelurkan. Nah, kenapa? Karena tidak ada agama, jadi amburadul gitu. Maka Islam akan menjaga sebuah keturunan. Ada tanasub, ada tanasul. Ya. Dan itu diatur di dalam akad pernikahan. Ada ta'aruf, ada khitbah, akad nikah gitu ya. Kemudian setelah akad nikah, ada walimah. Setelah walimah, maka akan menelurkan keturunan. Nah, tanasub itu yang disebut tanasub. Ia punya nasab, punya anak, bapak, maka terjadilah ada hukum waris. Kalau tidak ada agama, manusia seperti binatang. Tidak ada aturan. Ini anak siapa? Bapaknya siapa? Loh, tapi karena agama, begitu lahir sudah dicatat oleh KUA. Begitu tertibnya ya. Dicatat anak saya siapa, bin siapa, hari apa, tanggal apa. Maka ada yang namanya KTP, kartu tanda penduduk. Itu berasal dari alamat lengkap, tanggal lahir. Nah, ini kan agama yang melahirkan ya. Coba kalau tidak ada agama, ruwet. Puji anaknya siapa pun, ku bapaknya siapa. Pirang-pirang aja bapaknya. Lah, karena tidak nikah ya. Maka akan rusaklah keturunan itu. Maka agama itu, kaidah syariah yang keempat adalah menjaga keturunan. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya. Nanti bisa disambung Senin depan. Baik. Siap, Pak Kiai. Terima kasih banyak. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan line